Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? How are you? Kali ini saya ingin berbagi mengenai cara membuat slipper atau kaos kaki rumah ya. Biasanya ini untuk di dalam rumah, untuk di dalam ruangan ber-AC supaya kita nggak terlalu kedinginan ya. Tapi sebelumnya tolong teman-teman bantu dulu untuk subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya saya tetap bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Oh ya, jangan lupa siapkan dulu peralatannya. Saya menggunakan benang akrilik, juga hook yang sesuai. 3 warna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman. Untuk sebagai pondasinya kita buat dulu chain ya, atau rantai sepanjang ukurannya begini, seperti ini. Ukurannya adalah kalau kita ini ke tumit sampai tumit kaki kita ya. Nah seperti ini mengukurnya, dilebihin sedikit juga nggak apa-apa ya. Itu sekitar 40 sampai 45 chain ya. Kalau menggunakan katun, kalau menggunakan akrilik dia agak tebal, jadinya mungkin agak dikurangi, mungkin 40 saja cukup ya. Lalu kemudian pada chain kedua ya kita skip dua lubang ya, chainnya itu. Jadi yang ketiga kita buat half double crochet. Nah seperti ini, half double crochet ini dibuat sepanjang chain itu ya, yang chain yang kita buat tadi ya. Oke, untuk row kedua ya, kita naik dengan 2 chain, kemudian half double crochet back loop ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita masuk di lapisan yang belakang dari rantai itu ya. Nah, seperti ini kita ambil bagian belakangnya, kita lalu buat half double crochet dan back loop half double crochet ini sepanjang row ya. Keseluruhannya memakai back loop half double crochet. Nah, di sini kita sudah pada bagian akhir dari row kedua. Kita akan mengganti warna benangnya ya di sini. Jadi sebelum kita tarikan terakhir, kita ganti dengan benang. Saya di sini menggunakan benang warna putih. Jadi nanti teman-teman gini,
Jadi 2 row ya per warna ya. Jadi misalnya biru nih, pertamanya saya pakai biru tua 2 row, nanti juga yang putih ini kita pakai 2 row. Tetap menggunakan half double crochet back loop. Nah, untuk pertama baru naik itu kita dengan 2 chain ya, pengganti half double crochet yang pertama. Nah, setelah ini kita balikin. Setelah dibalik, kita buat lagi half double crochet untuk keseluruhan row ya, untuk satu row ini ya, row ketiga ini ya. Nah, untuk di sini teman-teman, supaya benangnya yang pada penggantian itu tadinya kan kita warna navy itu terus putih, jadi pada yang pertama atau sampai kedua 1 2 lubang warna yang sebelumnya kita sematkan dulu ya, supaya kuat gitu, supaya jangan sampai gampang lepas gitu. Lalu kita lanjutkan aja, sebenarnya 1 2 lubang cukup, lalu kita gunting, kita lanjutkan dengan half double crochet dengan warna yang kita pakai, yaitu putih itu. Oke teman-teman, ini akhir dari row keempat ya. Saya mengganti warna dengan warna merah hati. Nah, seperti ini. Jangan lupa disematkan dulu ya, supaya ujungnya enggak enggak menjurai-jurai begitu. Supaya rapi. Tetap menggunakan half double crochet back loop ya teman-teman. Sama ini juga dibuat 2 row. Jadi selang-seling aja, masing-masing warna 2 row ya. Ini nanti cara mengukurnya adalah sepanjang sebentar ya, nanti saya kasih contohnya di bagian kaki bagian mana, atau kalau misalnya dengan row itu kurang lebih 10 row atau kalau untuk ukuran 35 ya, 35 itu 10 row. Kalau untuk ukuran kakinya 37 38 itu 12 row ya, begitu ya, 12 sampai 13 row gitu untuk ukuran 37 38. Kalau misalnya memang kakinya lebih panjang lagi, mau digunakan sendiri, mengukur saja dengan kaki sendiri. Nah, itu panjangnya sampai mana disesuaikan saja ya. Nah, seperti ini jadi 2 row ya. Yang navy tadi 2 row, putih 2 row, sekarang pun merah hati pun dibuat 2 row. Nanti dibuat selang-seling seperti ini ya. Nah, cara mengukurnya seperti ini loh teman-teman. Nah, untuk bagian istilahnya badan kaki ya, kita sampai yang belakangnya itu harus di tengah-tengah. Nanti untuk kita sambungkan, untuk gabungkan, dan seperti ini nih. Nah, sampai batas itu, sampai batas ini ya. Nah, itu disitunya baru kita buat untuk beda lagi
moncongnya itu, buat moncong kakinya itu kurang lebih ya, masing-masing kita kurangin 6 atau 5 lubang. Kita beri tanda ya, kiri kanan ya harus sama, misalnya pakai 6 lubang atau 5 lubang harus sama ya, kiri kanan teman-teman. Nah seperti ini. Karena yang putih kebetulan putih selesai, nanti kita kunci, kita matikan, lalu kita gunting ya. Nah, bagian belakangnya harus seperti itu ya teman-teman. Nah nanti akan kita sambungkan seperti ini. Untuk muka atau hidung di slipper ini kita akan membuat lagi half double crochet back loop seperti sebelumnya, dimulai dengan tanda yang kita tadi yang beri tanda sampai yang akhirnya juga yang kita beri tanda itu yang minus 6 atau 5 lubang sampai ke bagian depan mata kaki kita ya, situ. Nah kita bila udah selesai ya, kalau udah selesai di bagian moncong untuk kaos kaki ini atau slipper ini, kita jangan potong benangnya langsung pendek ya, tapi sisakan panjang untuk kita menjahit, untuk menyambungkan bagian depannya moncongnya itu dengan cara zigzag dulu, kemudian nanti kita akan tarik ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin pakai gunting pakai jarum yang lebih sesuai ya ukurannya. Ini benang aku pakai 3 ukuran mungkin ya, jadi tapi tidak terlalu jauh ininya ukurannya itu. Nah seperti ini teman-teman cara menjahitnya dikaitkan atau diselipkan seperti arahnya zigzag gitu loh. Untuk awal mungkin jangan dulu ditarik seperlunya saja, sedikit-sedikit. Nanti bila sudah sampai ujung baru kita tarik, lalu kita kunci, kita kuatkan lagi gitu ya. Memang kalau untuk slipper dalam bentuk lembaran seperti dasarnya tadi ya, kita memang harus banyak menjahit untuk menyambungkan satu dengan yang lain ya, untuk membentuk slipper ini, dibanding dengan sudah kita buat dari awal sudah berbentuk slipper sendiri, jadi full rajutan gitu. Kalau bentuk segi 4 ataupun yang ada seperti tadi ya, seperti awalnya kita buat, itu pasti kita akan banyak menjahit. Nah apabila sudah lurus, sudah begini jahit sampai awal sampai akhir, baru kita tarik, diserut gitu ya, seperti diserut gitu. Lalu kita sambungkan dengan lubang yang pertama ya, lubang pertama kita menjahit, lalu kita kuatkan lagi, jahit, dirapihkan lagi gitu. Ini dibikinnya untuk moncong, untuk bagian depan ya. Seperti ini ya, dirapikan.
lebih dikuatkan lagi gitu. Ini untuk bagian dalam ya teman-teman. Jadi kita mesti pertimbangkan, biarpun jahitan seperti ini, tapi kita lihat di bagian luarnya jahitannya rapi atau enggak, supaya nanti hasilnya tidak berantakan gitu. Nah seperti ini. Apabila bagian moncongnya sudah selesai, teman-teman nanti tinggal menjahit bagian atasnya yang masih terpisah itu, disambungkan sampai ujung ya. Nah seperti ini, tim moncongnya sudah selesai, tinggal kita merapikan, menyamakan sisi satu dengan yang lainnya, lalu disambung, dijahit ya, seperti ini. Dijahit sampai ujung. Oke. Kita sudah di ujungnya ya teman-teman, kita tinggal rapikan. Nah akan seperti ini.
Setelah kita menjahit bagian moncong, sekarang kita beralih ke belakang ya, ke belakang kaki itu. Ini yang masih terbuka kita sambungkan ya, kita jahit dengan benang yang sama ya teman-teman, benang yang sama dengan yang bagian yang akan kita jahit. Nah, cara menjahitnya seperti ini, kita masukkan lubang yang sama yang sejajar depan maupun belakang. Ini warnanya navy, jadi buat mata saya yang sudah berkacamata sejak dulu dan agak ragu merajut dengan warna gelap ini sebenarnya menjadi masalah buat perajut ya, terutama yang sudah punya gangguan mata. Tapi merajut itu butuh ketelatenan sih ya teman-teman, apalagi kalau sudah hobi. Tidak peduli dengan kekurangan kita, mata maupun tangan saya kebetulan agak kaku untuk menekuk kiri kanan, jadi kalau untuk menjahit sebenarnya jadi masalah, jadi kendala buat saya, karena memasukkan jarum aja kadang-kadang tangan saya agak sulit ya, kesulitan karena ada beberapa tulang yang remuk semenjak kecelakaan dulu di motor ya. Nah teman-teman, jahit ini jangan sampai ke ujung, kita sisakan kira-kira 2 cm lah, 2 cm ya. Nah di 2 cm ini kita akan buat lagi menjahitnya, menjahit serut seperti tadi kita menjahit moncong. Nah kita sisakan seperti ini ya, sedikit aja. Nah sampai situ saja. Nah kemudian di sisanya itu kita jahit diserut seperti tadi, di zigzag tadi, baru ditarik kemudian ya. Ini untuk supaya bentuknya ditumit ya, untuk tumit jadi tidak terlalu runcing gitu. Nah seperti ini jahitnya zigzag, lalu kemudian diserut, dirapikan lagi, dikuatkan begitu. Dan jangan lupa teman-teman, ini untuk bagian dalam ya. Nanti kalau sudah selesai menjahitnya, kita akan balikan supaya jahitannya ada di bagian dalam. Nah teman-teman, apabila jahitannya semua sudah selesai, kita tinggal membalikan ya, membalikan kaos kakinya. Nah seperti ini, jadi jahitannya ada di dalam ya, tadi sambungan jahitannya ada di dalam. Nah seperti ini kalau kita pakai contoh ini, contoh kaki nomor 34 ya teman-teman, sorry 35 nomor 35. Nah kan seperti ini. Jadi kita sekarang akan mengerjakan bagian atasnya supaya kelihatan lebih manis. Nah, sebenarnya begini juga sudah terlihat ya bentuknya, tapi untuk pemanis kita akan buat sedikit aplikasi di bagian list atasnya ya. Jadi untuk bagian atasnya ini saya pakai dua benang ini dari warna yang kita pakai itu karena kita akan bikin tali ya, seperti ini panjang talinya menggunakan 25 chain ya. Kalau teman-teman suka lebih panjang nggak apa-apa, mungkin, tapi jangan terlalu panjang juga nanti keinjek-injek ya.
25 sampai 30. Kebetulan saya pakai 25, tapi kayaknya kurang panjang juga ya. Terlalu ini nanti tapi saya pakai 25, nanti teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Nah, setelah 25 CH ya, teman-teman, kita sisakan satu benang yang akan kita pakai ya, satu benang saja yang untuk kita rajut. Nah, lalu kita masukkan ke bagian tengah tapi sebelah kiri ya, kiri. Jadi nantinya kan kiri kanan ya pakai talinya. Nah, di sini ya, posisinya di sini. Itu tali yang satu jangan ikut dirajut, ditaruh dulu, ditinggalkan dulu istilahnya. Nah, di situ kita buat CH ya, menyambungkannya dengan CH, lalu 3 chain, lalu 3 chain, lalu kita akan buat double crochet tapi tidak sampai selesai ya. Dua double crochet tidak sampai selesai seperti ini, baru kita gabungkan ya, baru kita gabungkan. Nah, langsung tarik semua ya, itu ada 3 kan ya teman-teman ya, baru tarik semua. Nah, seperti itu. Lalu kita sambungkan pada bagian bagian sini nih. Jadi kita nanti tiap warna punya satu panel seperti itu, kita menyambungkannya seperti itu. Nah, kita buat lagi 3 chain, lalu kita buat lagi 2 double crochet tapi tidak selesai. Satu double crochet tidak selesai, lalu 2, baru kita buat jadikan satu, itu ada 3, kita tarik, masukkan semua ya, langsung ke bagian warna yang lain. Nah, itu. Nah, kita menggunakan single crochet untuk mengaitkannya. Demikian seterusnya ya teman-teman, satu keliling situ, satu keliling bagian atasnya ya, 3 chain, 2 double crochet tanpa selesai, lalu digabung ya, terus lalu untuk mengaitkannya lagi dengan single crochet, begitu seterusnya sampai selesai, sampai di ujung tadi ya. Nah, kita sudah hampir di akhir ya. Nah, untuk bagian akhir ini ya teman-teman, kita gabungkan lagi benang yang tadi kita tinggalkan ya, seperti ini. Kita tarik ya supaya agak rapi ya, supaya sama panjang itunya. Lalu kita buat lagi 25 CH, jadi kiri kanan sama ya.
Nah teman, selesai deh kita untuk membuat talinya, lalu kita ikat ya untuk pemanis. Jadi ujung-ujung benang-benang sisa-sisanya kita rapikan ya, kita potong. Nah seperti ini. Kalau misalnya kita pakai masing-masing kiri kanan 25 cm seperti ini nih teman-teman. Kalau teman-teman kurang puas, kurang panjang atau gimana, atau dipercantik ya, disesuaikan selera masing-masing aja. Nah seperti ini teman-teman hasilnya. Setelah selesai baru kita rapikan benang-benang yang tersisa, nanti kita buang. Nah seperti ini. Lalu itu benangnya yang kelebihan kita gunting ya, supaya kelihatan rapi yang sisa-sisa benangnya. Oke teman-teman, selamat mencoba. Bye.